Oke, di sini ada dua topik ya, perbandingan kuantitatif dan figural, serial ya. Nah, kalau kita lihat di 2021 ada soal yang modelnya bentuknya tabel ya, artinya sudah terimprove. Tapi bedanya di tahun 2023 soal pecahannya itu diimprove seperti ini ya. Kalau di 2021 lebih ke jawaban langsung ya. Nah, kalau soal yang tipenya seperti ini, artinya kerjanya kita dua kali, seperti itu ya. Terus ada juga, ini sama juga, tahun kemarin, 2023. Terus ada juga tahun 2024, ini soal yang Sekdin kemarin, seleksi kedinasan kemarin. Ini yang sudah tes duluan, ini tahun ini ya. Nah, terus ada juga, ini tahun 2023. Nah, ini juga tahun 2023. Ya, ini soal buatanku sendiri ya. Nah, ini soal perbandingan kuantitatif ya, senilai atau tidak senilai, seperti itu ya. Kita mulai deh dari yang pertama. Terus nanti ada figural ya. Figuralnya ini juga termasuk soal yang lumayan kalau kita nggak connect ya sama gambarnya, seperti itu. Oke. Yang 2023 itu soal tipe 9 kotak ya. Tapi untuk yang 2021, yang di bawah ini tipe yang serial yang lanjutan aja. Jadi 2021 ke 2023 itu lebih improve ya kalau kita lihat ke situ. Ya, gitu. Oke, jelas ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kita bahas apa dulu nih? Yang biasanya jadi momok itu kan yang ini ya, model-model pecahan gini ya. Nah, oke. Kita lihat ya. Nanti sebisa mungkin pakailah kertas yang disediakan penguji ya. Nah, itu manfaatin. Kan dikasih kertas buram kayak gitu ya. Kan lumayan tuh, F4 tuh gede ya. Jadi sangat besar ya. Bisa muat untuk banyak pijiran. Tapi kalau kurang tinggal minta aja lagi ya ke panitia ya, seperti itu. Nah, oke kita lihat mana yang apa namanya hubungan yang benar antara kuantitas A dan kuantitas B. Ini kita kerja dua kali. Pertama kita hitung dulu masing-masing. A-nya berapa, B-nya berapa. Terus kita bandingkan. Inilah susahnya soal yang kemarin. Soal yang kemarin itu, kalau kita lihat ya, itu nilainya itu dikit banget yang di atas 400. Kebanyakan di bawahnya. 350, 390 gitu ya. Karena kenapa ya? Karena soalnya lebih improve kayak gini. Di TU-nya itu. Lebih susah. Kebanyakan nilainya 100, 80, ya 90 gitu. Tapi at least kita bisa passing grade lah minimal. Ya, seperti itu. Nah, kerjakan soal-soal yang mudah dulu. Kayak kemarin tuh soal apa kemarin itu ya? Apa analitik ya itu bisa dikerjakan dulu ya. Nah, kalau soal gini itu bisa dikerjakan belakangan ya. Nah, yuk kita mulai ya. Dari yang A dulu ya. A di sini adalah 16 dibagi setengah dikalikan 1/2/5 ya. Nah, saranku kalau ada pembagian dan perkalian, kerjakan yang pembagian dulu. Lebih enak ya. Nah, yang ini dulu. Ini ya. Kalau kita lihat pembagian, gimana cara pembagian? Bisa jadi kali. Berarti ini ngeflip. Duanya pindah ke atas dan satunya jadi di bawah ya. Nah, 2/1. Terus yang ini 1/2/5. Ingat caranya ya. 1 kali 5 ya ditambahkan 2. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7/5 ya. Nah, kalau perkalian gini tinggal kalikan aja. Ini kan 16 kali 2, 32 ya. 32 kali 7 berapa? 2 kali 7, 14. 3 kali 7, 21 tambah 2, 224 ya. 224 dibagi 5 ya. Kita cari 224 bagi 5 itu kira-kira berapa? Gitu kan? Nah, berarti angka terdekat kalau kita bagi 5, 4 ya. 4 kali 5, 20. 22 kurangi 20, 2, 4. Bagi 5 lagi, 4 lagi ya. 5, 20, 40 bagi 5, 8 ya. Ya sekitar 44,8 ya. Seperti itu. Kita keep jawabannya. Oke. Sekarang yang B. Ya, yang B di sini 12 1/2 ya. Tambahkan 48 kali 2,5 ya. Kurangi 3 1/2 ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ingat kerjakan dulu yang perkalian ya. Kalau kita lihat ya di sini ya. Ini kan ada pecahan campuran ya. 2,5 ya. Ini 21/2. Ini 2 kalikan dulu dengan 2.
2 kali 2, 4 ya. 4 tambah 1, 5 ya. 4. Nah, 5 per 2 ya. Nah, ini juga sama. 3 kali 2 berapa? 6. 6 tambah 1, 7 ya. Kurangi 7 per 2 ya. Terus ini, berapa ini? 12 kali 2, 24 tambah 1, 25 ya. Nah, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bagi ya. Nih, ini 48 kali 5 berapa? 48 kali 5 ya. 48 kali 5, 40. 4 kali 5, 20 tambah 4, 24 ya. Ya, ini berarti 25 per 2, tambahkan ini 24 ya. 240 per 2 kan? Per 2 ya. Nah, dikurangi 7 per 2 ya. Nah, ini kalau misalkan pecahannya semuanya sudah sama-sama 2, ya udah atasnya aja diurus kita. 25 tambah 240 berapa? 255 ya. 255 dikurangi 7. 248 ya. Oke. Terus 248 bagi 2 berapa? 2 bagi 2, 1 kan? 4 bagi 2, 2 ya. 8 bagi 2, 4. Jadi kita dapat ini. A-nya 44,8 dan B-nya 124. Nah, kita logik aja di sini ya. Oke. Ini jelas ya. Di sini itu A-nya kurang dari B, ya kan? Nah, kalau kita lihat ya, ini yang kurang kan cuma ini ya. Ya kan? Ya udah, berarti kita abaikan aja koefisiennya 2 dan 3, berarti langsung jawabannya ini D. Nah, kita cek 2 dikalikan A. Ya, 2 dikalikan A kurang dari 3B. Apakah betul jawaban ini? Pertanyaannya. Ya kita kalikan aja. Nah, kita nggak usah cari nilai presisinya ya. Anggap aja ini 45 ya. Berarti 2 kali 45 kurang dari 3B. Nah, ini B aja 124, apalagi dikalikan 3 kalinya, kan tambah besar. Ya kan? Ini 44 dikalikan 2, kecil kan? Nggak ngaruh. Tapi tetap aja ini 90, ini 3 kali 124, ini 300-an. Seperti itu. Berarti semakin besar kan? Jadi koefisien ini, cuma ngetes kita aja. Apalagi bisa ngecoh gitu ya. Jadi A-nya 44,8, B-nya 124. B-nya aja segini, apalagi dikalikan 3. Kan semakin besar B-nya. Berarti jelas, ini aja ini dikalikan 2 kan lebih kecil kan? Berarti 2 kalikan A kurang dari 3B ya. Seperti itu. Jelas ya? Nah, jadi kerjanya kita 2 kali. Pertama, nyari nilainya. Yang kedua, ngecek perbandingannya. Ini ya, susahnya ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, A lebih dari B, jelas salah ya. A-nya 45, B-nya kan cuma 124. Ini 3A kurang dari B. Salah ya. 3 kalikan A, A-nya aja 45. B-nya 124. 3 kali 45 kan masih kurang dari segitu. Gitu ya. Dan seterusnya. Jelas ya. Ini ya, 3 kali 45 kan 135 ya. Ini ya. Nah, ini. A-nya kan 45-an ya. Berarti kan 3 kali 45 berapa? 135 ya. Kurang dari B. B-nya berapa? 124. Salah ya. Kan 135. Kan lebih besar dibandingkan 124. Ini salah ya. Berarti lebih. Apalagi yang C ini nggak ada. Yang E ini jelas nggak mungkin. Seperti itu ya. Itu. Nah, inilah disasternya soal-soal pecahan. Ini mikir 2 kali. Mikir jawabannya aja susah, apalagi mikir itunya. Ya. Perbanyak aja soal tryout tentang ini ya. Itu banyak banget soal tryout tentang ini. Gitu. Kadang juga ada jawaban yang ngecoh. Misalkan ya, nanti ada jawaban, ada soal. Kalau kita nemu di luar ya, ada soal kita ngitung A-nya 2, B-nya 4. Ternyata di jawaban nggak ada jawaban A kurang dari B. Nah, pertanyaannya, gimana hasilnya? Nah, kita bisa lihat hubungannya. Ini kan B-nya kan 4, A-nya 2. Kan ini kan B-nya kan 2 kalinya A. 4 kan 2 kalinya 2. Berarti ini jawabannya B sama dengan 2 kalinya A. Gitu. Jadi kalau ini jawaban ini nggak ada, berarti jawabannya itu ini. Seperti itu. Atau A juga bisa setengahnya B. Ya kan ya? B-nya 4 bagi 2. Jadi 2 kan? Gitu. Jadi opsi jawabannya bisa ini atau ini. Gitu ya. Jadi nggak semua jawaban itu tandanya lebih besar atau
kurang dari. Nggak mesti ya. Seperti itu. Oke, jelas ya? Kalau ada yang tanyakan, bilang aja ya. Jangan sampai kita pulang dengan tangan hampa ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat, 2021 ada pecahan, 2023 ada pecahan, 2024 minimal pasti ada pecahan. Ya, gitu. Itu ya, kita mau bahas yang mana lagi? Yang ini, misalkan. Ini ya, kita kerjakan yang B dulu deh. B, min 6/5, tambahkan 4/5, ini kan, min 8/5, dibagi 2/2. Nah ini kan sebenarnya buang-buang waktu ya. 2/2 kan 1 ya. Ya udah, 2/2 1. Kita nggak usah kerjakan kalau 1. Ya kan, karena 2/2 kan 1. Berarti cuma sisanya ini doang dong. Min 6/5 tambah 4/5 min 8/5 ya. Nah ini kan bawahnya kan sama. Sama-sama 5 kan. Berarti tinggal kita jumlahkan yang atas saja. Min 6 tambah 4 min 8 ya. Min 6 tambah 4 min 8. Min 6 tambah 4 berapa? Minus 2 ya. Kan minus 2 ya. Minus 2 kurangi 8. Minus 10 ya. Bagi 5. Berarti minus 2. Ya, minus 2 kurangi 8. Kita sudah utang 2, ngutang lagi 8. Kan 10 jadinya. Utang 10. Ya kan? Jadinya minus 2. Tapi jawabannya A. Gimana nih? Yang A ini min 6/4 ya. Dibagi min 6/12 dikurangi 4 kali 3 ya. Nah ini. Nah ini teman-teman bisa gunakan dua cara ya. Kita kecilkan angkanya, kan sama-sama bisa disederhanakan tuh. Atau tetap pertahankan, ini gak masalah. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan pembagian ya. Kita kerjakan dulu deh. Ya, atau ini barengan juga gak masalah. Ya. Ini min 6 dibagi 4. Ini, kalau bagi, itu bisa jadi kali kan? Tapi, di flip ya, dibalik. Ini, 12-nya pindah ke atas, 6-nya bisa dipindah ke bawah. Min 12 bagi 6 ya. Nah, ini 4 kali 3 kan 12 ya. Nanti dikurangi 12 ya. Nah, ini kalau misalkan ada perkalian seperti ini, lokasinya di atas dan di bawah, bisa coret aja. Coret ya. Oke. Ini minus kalikan minus, itu apa? Plus. Ya. 12 bagi 4 kan 3 ya. 12, 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3. Ya. Dan hasilnya plus berapa? Plus 3. 3 dikurangi 12. Minus 9 ya. Nah, sekarang hati-hati. A-nya itu minus 2, B-nya minus 9. Kira-kira yang mana yang tepat ini? Kalau ini sama dengan, jelas gak mungkin ya. 2 kali 2, min 2 kan min 4. Ini min 9, jelas gak sama ya. Nah, oke. Ini secara angka, ini A-nya lebih gede dari B. Ya. Tapi apakah jawabannya B atau D? Belum tentu. Kita lihat ya. Ini, kalau kita ambil jawaban yang B, ini yang B, kan ini kan sepertiga kali apa nih? Kalikan A kan? A-nya minus 2 kan? B-nya berapa itu? Minus 9. Ya kan? Ini minus apa? Oh ya, A-nya minus 9 ya. Maaf. A-nya minus 9 ya. B-nya minus 2 ya. Ini minus 9, ini minus 2 ya. Minus 9 bagi 3 berapa? Minus 3 kan? Apakah minus 3 lebih besar daripada minus 2? Enggak. Karena minus. Kalau 3 memang lebih besar daripada 2. Tapi kalau minus, itu minus 3 lebih kecil daripada minus 2. Berarti B salah ya. Bayangannya gini, utang 3 sama utang 2 itu kan lebih kecil. Ya kan? Harusnya ini tandanya ini harusnya. Berarti B salah. Kita cek yang C. 3 kalikan A. A-nya berapa? Minus 9 kan? B-nya berapa? Minus 2 kan? 3 kali minus 9, minus 27. Minus 2. Apakah minus 27 lebih besar daripada minus 2? Enggak ya? Salah. Berarti jawaban lebih besar belum tentu dia benar. Ya. Hati-hati. Kalau yang tadi, kalau positif, itu make sense. Tapi ini negatif. Negatif itu kebalikannya. Gitu ya. Nah ini, sepertiga A. A-nya berapa ini? Minus 9 kan?
B-nya minus 2 ya. Minus 9 bagi 3, minus 3 kan? Apakah minus 3 kurang dari minus 2? Iya. Ya, berarti jawabannya E ya. Gitu. Oh, salah ya. Ini A-nya kurang dari B ya. Ini ya, kalian lihat ya, tipsnya ya. Ini kan minus 9 sama minus 2. Lebih kecil yang A kan? Berarti A-nya lebih kecil dari B. Langsung aja opsi yang lebih kecil yang ada ini. Berarti jawabannya E. Seperti itu ya. Itu. Oke ya, jelas ya. Nah, sekarang kita skip dulu yang ini. Ya kalau sudah ya. Nah, kita coba cari permasalahan-permasalahan praktis ya. Misalkan nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 1 ya. Seperti itu. Oke. Ini ada tahun soal 2021 gitu ya. Kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini harga satu lusin itu 936.000 ya. Satu lusin itu 936.000 ya. Maka satu buahnya berapa? Kita harus tahu ya, satu lusin berapa buah? 12 buah ya. Ini apalin ya, satu lusin 12 buah. Nanti kalau ada yang bilang satu kodi, itu 20 buah ya. Jaga-jaga aja. Kalau ada yang bilang satu rim, ya satu rim itu 500. Ya. Itu ya, satu rim. Aku lupa. Oh, ada lagi ya. Kalau nggak salah ini, satu gross itu kalau nggak salah 144 ya. Coba cek ya. Ini istilah-istilah yang kita harus hafalkan ya. Seperti itu. Nah, ini berarti satu lusin 12 buah. Artinya 12 buah benang itu 468.000. 12 buah 468.000 berarti satu buahnya itu kan tinggal dibagi 12 kan? 468.000 dibagi 12 ya. Nah, berapa ini? 468 bagi 12 ya. Tadi kan berapa ini? 2 atau 3? 3 ya. 3 kali 12 36 ya. Oh, astagfirullah. 936. Kok 468 sih? 936. Ini ya, 936. Ini A ini. Kok aku jadi 468? Bentar. Kelindur. Ini 936 bagi 12 ya. Berarti angka terdekat berapa? 7 ya. 7 kali 12, 84 ya. Kurangi 83, 93 kurang 84, 9 ya. 96, 96 bagi 12, 8 ya. Berarti satu buah itu 78.000 gitu ya. Ini A ya. Nah, sekarang B ini 468.000 ini itu berapa buah gitu. Jadi harga satu buahnya itu 78.000. Kalau kita bayar 468.000 dapat berapa buah? Pertanyaannya gitu. Berarti kan logikanya B-nya ini kita carinya 468.000 dibagi 78.000. Berapa buah ini? Coba 6 ya. 6 ya harusnya ya. Kalau kita 78 kalikan 6 ya. 8 kali 6, 48. 7 kali 6, 42. Tambah 4, 46 ya. Berarti 6 ya. Berarti akan dapat 6 benang. Ya, jawabannya yang 6 benang ini ya. Itu jawabannya D ya. Seperti itu. Kita bayar 468.000. Harga satu gulungnya 78.
Berarti dapat berapa? Ya tinggal dibagi aja, gitu ya. 468 dibagi 78. Jawabannya 6, gitu ya. Seperti itu. Jelas ya? Ini juga ada soal tahun 2021. Jadi inilah yang namanya soal cerita yang ditabelkan, gitu ya. Masuk ke perbandingan kuantitatif. Soal cerita yang biasanya sering keluar itu yang jual beli, diskon, untung rugi, laba ya, terus bunga yang kita bahas di pertemuan awal tuh ya, itu yang paling paling soro itu menurutku itu. Karena angkanya biasanya jelek ya, dan kita ngitungnya butuh waktu gitu ya, seperti itu. Nanti juga tak kasih masalah aljabar ya, itu juga butuh waktu ya ngerjainnya. Seperti itu. Oke, ini. Tapi sebenarnya basic-basic di sini itu basic-basic yang sudah pernah diajarin ketika kita sekolah. Kayak gini ya. Luas apa ini? Luas persegi panjang, panjangnya 9,5, lebarnya 3 ya. Persegi panjang, panjangnya 9,5, lebarnya 3. Nah, B-nya ini 26,5. Nah, berarti A-nya kita cari ya. A-nya ini kan luasan ya. Luasnya persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar ya. 9,5 kali 3. Berapa ini? 28,5 ya. Ya kan? 28,5 itu A, B-nya 26,5. Jelas A-nya lebih besar daripada B ya. Ini kelihatan banget. Kadang-kadang ada soal yang modelnya simpel kayak gini. Ya, gitu. Tinggal tap in lah. Nomor 2 itu. Ya, biasanya dalam satu soal ada yang gampang banget, ada yang susah banget ya. Seperti itu. Ini, nah kita lihat. Ini soal 2024, Sekdin kemarin. Nah, kalau kita lihat 2024 modelnya kayak gini. Nah, 2021 modelnya kayak gini. Nah, artinya kan masih banyak kesamaan. Tahun ini dengan tahun sebelumnya kan. Improve-nya itu nggak ada di sini. Soal-soal cerita. Jadi bisa ditebak soal next ini modelnya juga kayak gini. Itu. Modelnya tuh logik gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini soal tahun 2024 ya. Dan sangat mungkin sama di soal yang akan datang nanti. Model-modelnya kayak gini. Gitu ya. Makanya setiap soalku itu selalu mau kasih tanda tebal itu. Sama juga kayak soal TKP yang Iqbal kasih ya, itu juga sumbernya dari situ. Cuma dia sering lupa ngasih tulisan tebal itu ya. Gitu. Iya, kalau kita lihat ya, ini Aldi memiliki beras 3,5 kintal ya, dan disumbangkan 200 kg. Aku punya beras segini, tak sumbangkan segini, kan basicnya kan pengurangan. Masalahnya di sini kan panitia nggak mungkin ngasih soal yang tap in juga. Makanya di sini ada perubahan, kintal ke kilo itu berapa masalahnya. Ini ya, tak kasih tangganya ya. Ini ya. Ini ton, yang paling besar itu ton. Ini kuintal, KW ya. Titik itu nggak ada. Kilogram, HG, DG, KG, MG ya. Nah, turun 1 kali 10 ya. Turun 1 kali 10 ya. Kali 10 dan seterusnya ya. Seperti itu. Berarti ini 1 kintal, berarti kan, itu berapa kilo? Turun 2 ya. Turun 1, salah. Kintal ke kilogram. Berarti kali 10, berarti kali berapa? Kali 100 ya. Kali 100 kilogram kan. Berarti 3,5 kintal itu 3,5 kalikan 100 kilogram. Berarti berapa ini? 350 kilogram. Nah, aku punya beras 350 kilogram. Tak sumbangin 200 kilogram. Berarti minus kan? Jadinya 150 kilogram. Jadi apa nih? Ini adalah A-nya. Nah, kita punya A-nya 150 kilogram. Nah, B-nya itu 50 kilogram. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan jelas ya, A-nya lebih dari B. Tapi hati-hati di sini. Tidak menjamin jawaban ini benar. Ya, ada jawabannya lebih tepat.
Ini 150, B-nya 50, berarti kan 3 kalinya. Ya kan? Berarti kan 3 kalinya B itu kan sama dengan A. Iya apa enggak? B-nya kan 150 kan? 3 kali 50 sama dengan 150. Loh, betul kan? Nah, berarti jawabannya A sama dengan 3B. Gitu ya. Loh Mas, berarti yang B salah dong. Iya, kita cek ya. A-nya kan 150 nih. Ya, ini A-nya 150 kan? Lebih besar dari 3B. B-nya berapa? 50. Apakah 150 lebih besar daripada 150? Enggak ya. Ya betul apa? Sama dengan. Jawabannya yang C. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini jaga-jaga aja nih nanti kalau di 2024 cari satuan ini ya. Nah, ini satuan tuh banyak ya. Ini satuan yang di luar panitia jarang banget ngasih yang ini ya. Nah, ngasihnya yang di luar ini. Misalkan nanti cek ya di Google ya. Satuan luas tuh banyak banget. Ada yang satuannya are ya, ada yang satuannya bukan. Kalau jarak itu feet ya, ada satuan kaki. Itu cari ya konversinya ya. Nah, nanti ada satuan ini, hubungan apa namanya? Hubungan satuan yang pangkat 3 dengan satuan volume. Misalkan 1 desimeter pangkat 3 itu 1 liter gitu ya. Ini. Jadi jaga-jaga nanti apa namanya? Lihat di internet konversi satuan ya. Volume, luas, jarak ya. Seperti itu. Terus sama kayak satuan yang ini tadi ya, ada yang satuan 1 lusin, nomor berapa tadi? Ada yang apa? 1 gross, 1 rim, ya, 1 kodi, ya. Ini kip ya, seperti itu. Ada satuan luas hektar, ya, itu banyak banget ya. Nah, itu kalau bisa hafalin ya. Gak ada cara lain selain ngapal soalnya. Soalnya konversinya nggak dikasih sama panitia. Kintal ini kalau orang yang jualan itu pasti langsung tahu. Kintal itu segini, segini, segini. Tapi kalau kita nggak biasa, itu nggak ngerti. Nah, kayak gini nih aku ngapal. Ya, seperti itu. Nanti satuan masih banyak lagi ya. Nah, misalkan satuan jarak ya. Satuan jarak itu nanti ada ini ya. Kilometer, km, dam, m, dm, cm, mm ya. Nah, ini kali 10 kali 10 kali 10. Itu ya. Tapi kalau misalkan kita sudah kali pangkat 2, nah, kilometer kuadrat, 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 aduh, ini kuadrat ya. Desimeter kuadrat ini, berarti ini turun dikalikan 100. Kalau ini turun dikalikan 10. Ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan pangkat 3, nah ini. Ya, kalikan 1000 ya. Dan seterusnya. Itu ya. Jadi review-review aja catatan kita waktu SD itu. Tapi kan nggak mungkin kita nyimpen catatan SD kan. Jadi cek aja ya di internet ya, konversinya ini banyak banget ya. Terus konversi ke liter itu gimana ya, seperti itu. Jelas ya? Oke, ntar aku mau nambahin dulu ya, satu hal ya. Sini ya. Nah, oke, tambahin materinya ya. Nanti ada soal yang pasti keluar, itu tentang perbandingan kuantitatif ya. Perbandingan kuantitatif ya. Nah, nanti ini ada dua macam, gitu ya. Ada perbandingan yang senilai dan tidak senilai. Ini pasti keluar nih. Gitu ya. Nah, kita catetin ya. Kita punya kuantitas ini. A1 misalkan jadi B1, ini A2 jadi B2. Nah, kita ambil yang senilai ya. Ini kita ambil tak senilai ya. Gitu ya. Ini A1 juga jadi B1, A2 jadi B2. Nah, senilai itu gini. Ini kalau tak tambahkan ya, maka ini ikut bertambah juga. Oke. Tapi kalau ini tak kurangkan, ini ikut berkurang juga. Contohnya gini. Aku punya uang 500 rupiah bisa dibuat untuk beli 1 permen. Oke.
Berarti kalau misalkan aku pengen dapat 4 permen, gitu kan, ini 1 ke 4 naik apa turun? Naik ya. Berarti logikanya, kalau 4 permen, harganya lebih mahal apa lebih murah? Lebih mahal. Berarti ini naik juga, ya kan? Nah, ini X gitu ya. Nah, ini plus artinya apa? Senilai, ya kan? Kalau senilai itu berlaku gini, ya. Senilai itu berlaku gini. A1 dikalikan B2 sama dengan A2 dikalikan B1 ya. Nah, ini A1, ini B1, ini A2, ini B2. Gitu ya. Nah, masukkan ya. A1-nya 500, ya kan? Dikalikan B2. B2-nya berapa ini? 4 ya. Oke, 4 ya. A2-nya yang ditanyakan yaitu X ya. B1-nya berapa ini? 1 ya. Oke. Berarti X-nya, X kali 1 ya, X ya. 500 kali 4 berapa? 2000 gitu ya. Nah, meskipun ini dari segi soal secara sense ini bisa kita logik. 1 permen 500, 4 permen ya 2000. Tapi ada soal yang kita tidak bisa logik gitu ya. Tapi sense-nya kita dapat rasakan. Seperti itu. Ya. Karena ini kan contoh kan mudah gitu ya. Ada lagi soal lain, misalkan 10 kilogram kita punya peternakan. Kita punya 10 sapi bisa punya persediaan makanan 100 kilogram. Berarti kalau misalkan sapinya tak tambah, makanannya semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin banyak. Nah, itu namanya senilai. Jumlah sapinya nambah, persediaan makanannya nambah. Itu yang senilai. Nah, tapi kalau tidak senilai gimana? Kalau tidak senilai, nanti ini berlaku gini ya. Ini nanti gampangannya, ini istilahnya rumus cepatnya ya. Berarti kalau tidak senilai, A1 kalikan B1 sama dengan A2 dikalikan B2. Gitu ya. Langsung aja masukin ke sini ya. Seperti itu. Contohnya gimana? Misalkan kita punya karyawan ya. Kita punya target pekerjaan. Kita punya 20 pekerja. Ini akan menyelesaikan pekerjaan targetnya 15 hari. Nah, terus si bosnya ini ingin minta, enggak, aku nggak mau 15 hari. Aku mau pekerjaannya semakin cepat, 10 hari. Kalau kita cek ya, ini berkurang ya. Ya kan? 15 ke 10 kan kurang ya. Berarti logikanya, kalau pekerjaanku pengen lebih cepat, pekerjaanku harus tambah banyak atau tambah dikit? Tambah banyak. Berarti ini berkurang, ini akan bertambah ya. Nah, seperti itu. Nah, kita catat nih. Ini A1, ini A2, ini B1, ini B2 ya. Kalikan aja. A1 kalikan B1, 20 kali 15 ya. Ya. Itu kan. Ini A2-nya X, B2-nya 10 ya. X kalikan 10. Ini hati-hati ya, ini kali nih ya. X sama kali itu sering tertukar ya, X kali 10. Oke. 20 kali 15, 300 ya. Ini 10 kali X, 10X. Berarti nanti X ini 300 dibagi 10 kan? Berarti sama dengan 30. Berarti pekerjanya harus 30. Ini 20. Berarti kerja yang harus ditambahkan berapa? Berarti banyak pekerja yang harus ditambahkan berapa? 10 kan? Nah, biasanya ditanyakan itu. Banyak pekerja yang ditambahkan ya. 20 kali 30 10 ya. Seperti itu. Jadi tipsnya harus tahu ini senilai apa tidak senilai. Contoh lagi, misalkan aku ngisi bensin 10 liter. Ini 10 liter ini dapat digunakan untuk jalan-jalan sejauh 90 km. Berarti kalau misalkan bensinku 20 liter, berarti jalan yang ditempuh semakin banyak apa semakin dikit? Banyak. Berarti perbandingan apa? Senilai apa tidak senilai? Senilai, ya. Bensinnya tambah banyak, jaraknya tambah banyak, gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, pokoknya tipsnya itu yang tak kotakin ini. Ini wis jimat lah, ya. Seperti itu. Nah, oke ya. Nah, kita balik ke permasalahan ya.
Nah, contoh nomor 12 ini. Ya. Ini kita punya 8 botol minuman, harganya 60.000 ya. 8 botol itu 60.000 ya. Nah, kalau dia ingin beli 3 botol, berarti berapa gitu loh. Berarti harganya lebih murah apa lebih mahal? Lebih murah, ya kan? Ini kan semakin sedikit ya. 8 ke 3 kan berkurang ya. Ini semakin sedikit juga. Gitu ya. Tandai ini. Ini A1, A2, B1, B2 ya. Ingat tadi kalau misalkan ini kan senilai ya. Kalau senilai kan berlaku gini ya. A1 kalikan B2 sama dengan A2 kalikan B1 ya. Masukkan. A1-nya 8 kan. B2-nya X ya. A2-nya 3 kan. B1-nya berapa? 60 ribu ya. Berarti ini X-nya. Wait. X-nya ini kan sama dengan 3 kalikan 60.000 ya. Ribu dibagi 8 ya. 3 kali 60, 180.000 ya. Bagi 8. Berarti berapa? Oh, kok 10.000? Kok nggak ada? 60.000 kalikan 3. Nah, kok nggak ada? Itu 10.000. Oh, 18 bagi 8 masa 10.000 sih? Enggak ya. Oh, nggak apa-apa. Tapi kira-kira angka 19. 18 bagi 8 ya. Berapa? 2, 20 bagi 8. Berapa ini? 2 ya. 16 ya. 40 bagi 8, 5 ya. 22,5. Berarti 22, 500 ya. Seperti itu. Nah, A ya. Gitu. Hah? 9? Nah, 9. Asik gitu nanti. Sebelum ke sana ya. Sebelum ke sana. Sebentar. Tapi ada soal yang asik ini. Oh, jangan 9. 10 dulu deh. Oh, jangan 9. Bisa gak? Ini aja deh, 9 deh. Ya. Tadi kan sudah tak kasih contoh ya, soal masalah pekerja ya. Sekarang ini pekerjaannya itu berhenti, ada hari yang libur. Ya, kalau kita lihat ya. Ini apa namanya pembangunan gedung, ini soal-soal gini ini sangat mungkin keluar ya. Ini akan selesai 30 hari oleh 20 pekerja. Ini apa? Rencananya. Masih rencananya ya, belum eksekusinya ya. Nah, berarti ini 30 hari itu berapa? 20 pekerja ya. Oke. Ingat ini apa? Rencana ya. Rencananya. Oke. Nah, tapi setelah dikerjakan 15 hari, pekerjaannya dihentikan selama 5 hari. Berarti sudah jalan berapa hari? 15 hari. Berarti hari efektifnya sisa berapa hari? 15 hari kan? Rencananya 30 hari. Jalan 15 hari. Ini ternyata sisa 15 hari berarti kan? Berarti dalam waktu 15 hari ini, kita masih punya berapa? 20 pekerja. Masalahnya berhenti 5 hari. Berarti sisa berapa hari? 10 hari efektif kan? Berarti kalau misalkan sisa 10 hari efektif, berarti banyak pekerjanya itu berapa? Jadi yang dipakai sekarang bukan ini, tapi yang efektifnya. Ya jadi ya hati-hati ya, ini ngecoh. Kadang-kadang ada soal kayak gini, gitu ya. Jadi intinya kalau ada hari libur, tinggal dikurangi aja ya. Cari hari efektifnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, 15 hari itu kita punya 20 pekerjaan. 20 pekerja, ya. Berarti kalau kita punya 20 pekerja, harus selesai 15 hari. Masalahnya liburnya 5 hari, sisa 10 hari. Ya kan? Ini berkurang ya. Berarti kalau kita pengen selesai pekerjaan lebih cepat, berarti pekerjaannya harus diapakan? Ditambah kan? Berarti harus ditambah kan? Nah, ini ya. Nah, ini tanda ini. Ini A1, A2, B1, B2. Berarti ini perbandingan apa? Tidak senilai. Berarti tidak senilai A1, B1,
A2 kali B2 ya. A1-nya 15, B1-nya 20 ya. A2-nya 10, B2-nya X ya. 15 kali 20, 300 ya. Ini 10X. Jadi X-nya sama dengan berapa ini? 300 bagi 10 ya. Berapa ini? 30 pekerja. Berarti pekerja yang harus ditambahkan berapa? Dari 20 jadi 30 kan? Berarti yang harus ditambahkan berapa? 10 ya. Seperti itu. Oke, jelas? Jelas ya? Nah, ini kalau kita apa namanya? Setingkat manajer kan harus ngerti masalah gini-gini. Kita punya pegawai, pegawainya ngambek gitu, nggak mau kerja. Berarti harus nambah pegawai berapa lagi biar proyekku ini selesai. Nah, gitu loh. Makanya seleksi ASN itu harus ada kayak gini-gini. Ya. Oke, ada yang lebih susah dari itu. Soal nomor 10 gitu. Ya. Ini kalau kita lihat, nah, kita punya 40 pekerja, targetnya selesai 90 hari. Ingat, itu masih rencana ya. Nah, rencananya 40 pekerja itu kan diselesaikan selama 90 hari. Ya. Nah, tapi kita lihat eksekusinya ya. Eksekusinya di sini, tapi pada hari ke-50 ya. Jadi sudah kerja sampai 50, pas hari besoknya itu 15 pekerjanya nggak masuk. Nah, selama 4 hari karena sakit. Nah, berapa pekerja yang harus ditambahkan? Gitu kan? Ingat ya, kalau yang sebelumnya itu semua pekerjanya itu ngambek. Ya. Jadi semua pekerjanya apa namanya nggak kerja. Kalau ini cuma 15 orang tok yang nggak kerja. Gitu ya. Gamanya gini, kita lihat ya. Nggak selamanya kita bisa kerjakan kayak gini. Tapi tak coba memberikan apa namanya cara yang lain. Kita lihat ya. Rencananya segini. Berarti kita punya kapasitas berapa ini? Kapasitas pekerjanya, berarti kan 40 kalikan 90 kan. Berarti berapa ini? 36.600 pekerja hari. Berarti kita punya kapasitas 3.600 ya pekerjaan harinya. Oke. Nah, namun pada ini targetnya 90 hari ya. Namun pada hari ke-50, nah, berarti kan sudah jalan 40 hari. Yang tereksekusi berapa? 40 hari kan? 40 hari kan? Nah ini, tetap dieksekusi dengan berapa pekerja? Dengan 40 pekerja kan? Ya. Oh sorry, 40 sih. 50 ya. Nah, ini sudah jalan 50 hari. Ya kan? Kita punya 90 hari, hari 1 sampai 50 jalan. Pas hari 50-nya, 15 pekerjanya berhenti. Berarti kan sudah terrealisasi berapa hari? 50 hari kan? Dengan berapa pekerja? 40 pekerja. Tapi setelah hari berikutnya, 40 pekerja ini kalong, berkurang. Berarti ini kapasitasnya berapa ini? 40 kali 50 ya. Berarti ini 2.500 pekerjaan hari. Ini yang terrealisasi. Oke? Seperti itu. Apa? Iya. Hah? Iya. Oh iya 2000. Nah, 2000. Ya. 2000 ya. Nah, terus apa lagi nih? Nah, 15 pekerja gak masuk kerja selama 4 hari. Jadi selama 4 hari ini, kan kita punya 50 pekerja, berapa ini? 40 pekerja. Yang kerja cuma, berarti kan 15 pekerja. Kita punya 40 pekerja, yang 15 bolos. Berarti yang kerja siapa? Berapa kerja? 25 kan? 25 pekerja kan? Iya apa enggak? Berarti ini kan yang bolos kan cuma apa namanya 15 pekerja. Sisanya kerja kan selama berapa hari? 4 hari kan? Berarti berapa ini? 25 kalikan 4. Berarti berapa ini? 100 ya. Gitu.
Berarti yang terrealisasi ini dan ini. Ya kan? Seperti itu. Oke, jelas ya. Ini sebenarnya cara versi lama untuk semua soal. Jadi soal yang ini kayak gini-gini nih itu simplifikasi sifatnya, tapi cara idealisnya kayak gini. Tapi ada saat kita nggak bisa idealis seperti ini, nggak bisa pragmatis seperti ini, tapi idealis seperti ini. Yaitu kapan? Kalau kita kayak gini. Oke, lanjut ya. Berarti kan 4 hari. 4 hari ini sudah apa namanya? Ya terrealisasi. Berarti sisa berapa hari? 90 ya, dikurangi 50. Sisa berapa hari? 40 hari kan? Terus 4 hari jalan. Berarti sisa berapa hari? Sisa 36 hari kan? Nah, pertanyaannya, 36 hari ini butuh berapa pekerja? Tuh. Berarti kan gimana ini? 36 dikalikan X kan? 36, oh jangan X lah, A gitu ya. 36 kalikan A. Nah, ini 36A. Ini yang terrealisasi. Gitu ya. Seperti itu. Oke, berarti gampangannya gini. Rencananya berapa? 3.600 ya. Nah, ini. Terus yang terrealisasi apa saja? 2.000 ya. 2.000 tulis 2.000. Yang kanan ini isi yang terrealisasi ya. Berapa lagi? 100 ya. Sorry. Berapa itu? 2.000 ya. 100 ya. Tambahkan 36 A ya. Berarti ini tambahkan ini ya. Nah, ya udah. Hitung nih. Ini 3.600. 2.000 tambah 100 kan 2.100 ya. Tambah kan 36A ya. Berarti ini pindah ke sana ya. Jadi kan 3.600 kurangi 2.100 ya. 36A. 36 kurangi 21, 15 ya. 1.500. 36A ya. Seperti itu. Berarti 36A sama dengan 1.500 ya. Berarti A-nya itu banyak pekerjaannya ya. 1.500 dibagi 36. Berapa ini? Terus bagi 36 ya. Berarti angka terdekat 4 ya. 36 kali 4 kan 144 ya. Berarti ini 60. 60 bagi 36 berapa? 1 ya. Kali 36. 10 kurangi 6, 4 ya. 5 kurangi 3, 2 ya. 240 bagi 36, 6 ya. 41,6an. Ya. Berarti ini 41,6. Ya. Kita bulatkan ke atas ya. Jadinya banyak pekerjanya 42 pekerja ya. Nah, rencananya itu 40 pekerja. Nah, ini jadi 42, berarti tambah berapa pekerja? Tambah 2 pekerja kan? Harus ditambahkan 2 pekerja. Lalu jawabannya kemana? Yang A ya. Seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi cukup hitung pekerjaan yang terrealisasi itu berapa hari, gitu ya. Nah, pun soal yang ini juga bisa dikerjakan dengan cara seperti ini, cara idealis itu. Gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Oke, kita coba nomor 8 ya. Oke, aman ya. Ntar aku bagi kok jawabannya. Nih, ini tahun kemarin ya, 2023, sama juga soal perbandingan kuantitatif antara senilai atau tidak senilai yang dibuat tabel. Ini yang bikin males ya, karena kita harus kerja 2 kali ya. Ini. Oke, kita lihat ya. Andi membutuhkan bensin 4 liter untuk menempuh jarak 44 km ya. 4 liter itu berapa? 44 kilometer ya. Nah, dengan asumsi medan yang dilalui sama, ya, jaraknya sama ya. Manakah hubungan antara A dan B yang benar? Ya, kita lihat ya. Kalau misalkan kendaraannya menempuh jarak 275 km, berarti bensinnya
berapa liter. Gitu ya. Nah, kita lihat ya. Ini kita misalkan A gitu ya. Nah, lihat jaraknya bertambah kan? Berarti kalau jaraknya bertambah, bensinnya lebih banyak apa lebih dikit? Lebih banyak ya. Nah, ya kan? Kan jaraknya tambah banyak nih. Berarti bensinnya harus tambah banyak. Ya, ini kita misalkan, ini A1, ini A2, ini B1, ini B2. Perbandingan apa ini? Senilai ya. Kalau senilai gimana? Senilai, berarti kan A1 kalikan B2 sama dengan A2 kalikan B1 ya. A1-nya 4 kan? A2-nya, ini A ya. Sorry, kok A2 sih? B2-nya berapa? 275 kan? Terus A1, A2-nya di sini A kan ya. B1-nya 4 ya. Berarti A-nya ini 4 dikalikan 275 dibagi 44 ya. Seperti itu. Nah, 44 dibagi 4 bisa ya? 11 ya. 1, 11 ya. Berarti 275 bagi 11. Berapa? Ini ya. 2 ya. 2, 2 ya. 27 kurangin 2, 5 ya. 55 bagi 11. 5 ya. Berarti A-nya 55 ya. Berarti ini A-nya kita dapat 55 liter, B-nya di sini 25. Sekarang hubungannya A sama B ini apa? Ini kan jelas ya. A-nya lebih besar daripada B. Ya kan ya? Berarti yang mana yang lebih besar? Ini enggak ya? Enggak ya. Berarti antara ini dan ini ya. Nah, A-nya aja 55. Tak kalikan 3, kan tambah besar. Nah, ini cuma dikalikan 2. Ini 5 kali 2, 50. Jelas lebih kecil ya. Berarti jawabannya yang A ya. Kita cek ya. 3A, 2B ya. 3 kali A, berarti kan 3 kali 55 ya. Ini 2 kalikan B, 2 kali 25 ya. 3 kali 55 berapa? 165 kan? 2 kali 25 berapa? 50 kan? Jelas 165 lebih besar daripada 50. Jawabannya yang A ya. Seperti itu. Oke ya. Aman ya? Gitu. Oke, aman? Jujur ya, kalau misalkan sungkan nanti tanya di luar gak apa-apa ya. Buat PC atau janjian buat apa namanya belajar privat gak apa-apa. Gak usah bayar lebih, tenang ya. Itu free. Ada fasilitas konsultasi. Gitu ya. Kalau dimanfaatin ya alhamdulillah, nggak dimanfaatin juga gak apa-apa gitu ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, mana lagi? Ini nomor 7 ini gampang ya. Sama ya caranya ya. 7 sama. Nomor 6 ini juga sama ya. Ini senilai ya, nomor 6 ya. Ini kalau masalah makanan tuh biasanya senilai ya. Ntar coba di rumah ya. Kalau misalkan nggak ketemu, tanya ya. Tapi kalau ketemu ya syukur ya. Senilai. Nah, nanti yang masalah bensin ini juga senilai ya. Oke. Terus mana lagi? Ada lagi nggak yang perlu tak bahas? Dari masalah perbandingan kuantitatif? Request aja nggak apa-apa. Kalau enggak, lanjutin yang figural ya. Yang mana? Request aja, nggak apa-apa. Yang belum kebahas. Oke. Aman? Aman ya? Oke. Ini nomor 11 ini masalah kain ya. Masalah kain itu jelas senilai ya. Kita punya 150 meter kain bisa dibuat 30 potong pakaian. Berarti kalau kita pengen kalau 315 meter berarti kan lebih banyak kain yang bisa dibuat kan? Seperti itu. Ya. Ini cara cepet ya, cara cepet deh. Kita ngerjakan ini pakai logik ya. Ini 30 pakaian itu bisa dibuat untuk membutuhkan 150 meter kan? Ya kan ya?
Berarti satu pakaian kan tinggal dibagi aja. 150 bagi 30. Berarti butuh 5 meter kan? Ya. Berarti kalau misalkan kita punya 315, itu gimana? Gitu ya. 13, 315 meter. Berarti kan tinggal dibagi 5 aja. Ya. Berarti 315 bagi 5 ya. Ini 6, 30, 1, 3 ya. 6, 3. Berarti B-nya 63, ini A-nya 18. Ini cara by logic ya. Seperti itu. A-nya 63, B-nya 8, A-nya 18, B-nya 63. Mana yang jawabannya? Ya, ya, cari ya. Itu ya. Itu ya. Nah, itu jawabannya kalau kita cari ya. Misalkan ini kan jawabannya B ya. 7 kali 18. Nah, kan jawabannya B. Kenapa B? Nah, kita cek ya. Yes, ini B ya. Ini B. Nah, 7 kali A. 7 kali 18. Itu berapa? 10 kali 7. 56 ya. 7, 7 tambah 5, terus 26 ya. B. Juga kalikan B. Ya. 2 kalikan B. Itu berapa? 63 kali 2, cari ya. Tuh, sebentar. Saya hitung ulang. Kok kayak ini ya. Coba kita hitung ya. 150 meter. Kita pakai cara yang biasanya lah ya. Ini bisa buat 30 kain ya. Berarti kalau 315 meter, itu berapa ya? Ini ini nambah ya. Ini nambah ya. Ini A1, A2, B1, B2 kan. Ini senilai ya. Berarti 150 kalikan ini A gitu ya. A sama dengan 30 kali 315 ya. Berarti A-nya 30 kali 315 bagi 150 ya. Ini 1, ini 5 ya. Betul ya, 63. Ini harusnya sama dengan ya, harusnya ya. Keliru gitu ya. Sama dengan. Ini 126. Ini B-nya itu 63 kan. Berarti 2 kali 63 berapa? 126 juga ya. Berarti ini apa? Hubungannya sama ya. Itu sama dengan ya. Keliru ya. Itu. Perbaiki ya. Oke. Iya, terakhir ya, gambar ya. Kita cek ya. Nemu nggak? Ini polanya gimana? Ini ya. Ini polanya gini. Gambar ini akan baik gambar ini, jadinya ini. Gitu ya. Gambar ini, kembangkan gambar ini, jadinya gambar ini. Notice nggak? Itu ya. Nah, kalau kita lihat nih, ini mengandung di sini ya. Nah, gambar ini hitam ya. Ini ada di sini, nah kan? Jadi dua puzzle jadi satu puzzle, 4 ya. Gitu. Jadi bisa ketebak nih. Yang ini ya. Berarti ini sisa gambarnya itu yang mana, gitu ya. Berarti yang belum ada yang mana? Ini kan ya. Nah, ini ya. Nah, ya kan? Nah, berarti ini sudah gak butuh. Berarti A salah. Ya, E juga salah ya. Seperti itu. Nah, terus mana lagi? Kita butuh mana lagi? Ini kan? Ini dan ini kan? Nah, berarti kita cari yang ada gambar ini dan ada gambar ini. Yang C jelas salah ya. Kita nggak butuh segitiga ini. Ya kan ya? Terus mana lagi? Kita butuh gambar ini ya. Nah, B ada, D ada. Nah ini, kan segitiganya sudah ada di sini. Ini segitiganya sudah ada di sini. Nah ini masih ada. Berarti salah ya. Berarti jawabannya yang D ya. Seperti itu. Jelas ya? Nah, nomor 14 ini. Polanya gimana? Tahun kemarin nih, 9 kota. Ini yang bagi orang Soro ya. Nih, ini ya. Gambar ini sama ini satu menjadi ini. Tapi warnanya flip. Ya kan ya? Gambar ini ditambahkan apa jadi begini? Nah ini, gambar ini tambah gambar ini jadi ini. Tapi gambarnya tukar. Putih jadi hitam,
hitam jadi putih. Ini kan ya. Nih, gambar ini di sini jadi hitam, ya. Ini di sini jadi putih, ya. Berarti gambar ini di sini jadi hitam kan? Hitam yang ada di mana? Di kiri. Ya, jadi jawabannya yang mana? C ya. Ya kan ya? Ini jadi di sini jadi putih. Bunganya di sini jadi hitam. Nah, ya kan? Jadi digabungkan, ditempel gitu. Jadi seberapa apa kayak kita lihat gambar, ada gambar juga yang susah gitu. Gitu ya. Ini tiu 9 kotak ya. Nah, kalau ini dapat nggak polanya? Iya, polanya ke kanan. Iya, pola itu bisa ke bawah, bisa ke kanan. Ini, nah, mana mouse-nya? Ini ya, ini tambah garis 2, garis 2-nya lenyap, tambah 4 kotak, 4 bulat. Oke? Nah, ini tambah garis 2, garis 2-nya hilang, tambah 4 bulat. Ya, sama ya. Ini tambah 2 garis kotak, berarti tambah apa? 4 bulat. Nah, jawabannya yang D ya. Nah, itu. Kalau kita tahu enak polanya ya. Tuh ya, 2023 tuh. Nah, ini 2023 juga. Polanya apa ini? Ini susah ini, beneran. Jadi gini, gambar ini nempel, terus tengahnya itu hilang. Nempel penyet gitu. Kayak gini ya. Ini, polanya ke bawah ya. Polanya ke sini. Gambar ini nyatu di sini. Nyatu, nanti jadinya, oh sorry, kok ke bawah sih? Iya, ke bawah ya. Sorry. Ke kanan ya, ke kanan. Maaf, maaf. Ke kanan ya. Ini nyatu di sini, nanti jadi ini. Gitu. Berarti, gimana? Ini nyatu ke sini ya. Ya kan? Ini kan kita butuh pola yang kanan. Ini nyatu ke sini, ya kan? Ini nyatu ke atas. Berarti berarti ya ini masih ada pola segitiganya. Ini garisnya sudah pasti lenyap, yang tengah ini. Garis ini itu lenyap, ya kan ya? Sebagaimana garis di sini juga lenyap, ya kan ya? Berarti ini enggak ya? Oh sorry, ini mungkin. Ini enggak ya? Karena masih ada garis di sini ya. Gitu. Ini juga. Oke. Nah, sekarang ya, bagian yang bawah ini. Ini sama ini nyatu. Ya. Berarti kalau nyatu, garis ini juga nggak ada. Nyatu ya. Berarti nggak ada penghubung. Berarti ini juga nggak ada penghubung ya. Ini salah ya. Ini juga ada penghubungnya ya. Salah juga. Jadi nyatu ke bawah. Apa? Menyet gitu ya. Seperti itu. Berarti jawabannya antara A sama B ya. Seperti itu. Nah, ini benar ya. Berarti yang mana antara A sama B itu? Yang masih ada garisnya. Nah, kenapa ini jadi hilang? Ini ya, garisnya ini mana ya? Berarti jawabannya yang A ya. Seperti itu. Oke ya. Ini nemu nggak 17? Polanya kemana? Oke. Yang pasti terlihat, apa ini? Pola ke bawah itu terlihat itu. Semuanya, polanya salib. Ya. Ke bawah salib, ke bawah salib. Berarti ke bawah, ini terjadi pola yang konsisten. Berarti kalau ini polanya silang, pasti ini silang juga. Ya kan ya? Berarti cari yang silang-silang. Ya. Berarti ini enggak ya? Oh, ini silang ya? Betul ya? Ini salah ya? Ini silang sama salib ya? Ini salah ya? Ini plus soalnya ya? Nah, berarti antara A sama C. Nah, ini ada 2, ini ada 1, ini nggak ada. Ya, ada 2 hitam, 1 hitam, nggak ada. Oke? Ini ada 2 hitam, 1 hitam, berarti sisa gambar silang yang nggak ada hitamnya. Pasti di sini yang nggak ada hitamnya yang mana? A sama C ya. Betul? Oke. Nah sekarang, ini ada 2, ini nggak ada, berarti ini 1 hitam di sini. Ada gambar silang yang mengandung hitam, yang mana? Yang C ya. Oke, jelas? Polanya gimana? 2 hitam, 1 hitam, sama nggak ada hitam-hitamnya. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini 18, gampang ya. Muter ya. Ini tahun 2021. 2021 ke 2023 improve ya. Nah,
Kalau ini cuma satu kotak, ini jadi 9 kotak ya. Ini muter ya. Muter, muter, muter. Jadi muternya ke sini ya. Dan ini, jadi ini ya, putih, hitam ya. Jawabannya yang mana? C ya. Tuh. Oke. 19. Ini ya. Kelihatan ya? Ini apanya ini? 19. Ini yang muter. Muter ke atas ya. Sorry. Muter ke atas sih. Muter ke sini ya. Muter ke bawah. Jadi muternya gini. Gini. Terus muter ke kanan ya. Berarti ini nanti muter ke sini, jadi muter ke atas. Jadi cari gambar ini yang di atas, yang madep atas ya. Jadi ini salah ya. Terus cari lingkarannya. Lingkarannya geser ke sini, jadi di sini. Lingkarannya geser ke bawah, jadi di sini. Ini geser ke kiri, jadi di sini. Berarti yang ada ini di sini ya. Berarti jawabannya ini ya. C ya. Ini kebalik ya, salah ya. Ini ya, seperti itu. Oke ya, kalau 20. Ini satu ring jadi 2 ring, jadi 3 ring, berarti jadi 4 ring ya. Berarti yang mana yang 4 ring? A sama E salah ya. Terus kalau kita lihat di sini apa lagi? Gambar yang segitiganya hitam putih itu geser ke sini ya. Berarti ini geser ke bawah juga. Nempel sama yang ini. Nempel sama yang ini. Jadinya makanya di sini jadi hitam. Jadi segitiga hitam sama segitiga yang putih ini tak tempelkan jadi ke sini. Jadi gambarnya jadi hitam semua, ya kan? Hitam yang ini sama hitam yang bawah gabung jadi ini ya. Berarti bisa dibayangkan. Berarti nanti hitam putihnya jadi di bawah kan? Ini kan? Karena geser ke bawah. Mana yang ada hitam putih di bawah? Ini salah ya. Sorry. Kok hitam putih? Putih hitam ya? Oh, ini di sini ya. Terus mana lagi? Ini kan sebelumnya di sini jadi di sini. Jadi jawabannya yang mana? Ini betul ya? C ya? Ini B betul ya? D juga betul ya? Jadi jawabannya yang mana? Itu salah kunci kayaknya aku. Yang mana jawabannya? Nah, gambar setelahnya itu kan masih nyisakan ini kan ya? Masih nyisakan ini di atas. Berarti sebelumnya di sini juga ada putih hitam yang di sini ya. Nah, ini putih hitam. Ini putih hitam ya. Tapi ini putih hitam, harusnya hitam putih. Berarti yang do ya. Ganti ya, 20D itu ya. Gak masalah kan, tak tambahin 5 nilainya ya. Kan itu kan apa namanya? Harus tak tambahkan 5 ya. Oke ya. 21 jelas ya. Ini ya, 21 muter ya. Muter, berarti nanti jadi gini. Muter dan dia ganti warna. Putih hitam putih, berarti ini putih hitam ya. Ini salah ya. Terus ini jadi gimana nih? Ini muter ke sini kan? Muter ke sini kan? Jadi nanti ini gimana? Jadinya yang B ya. Yang ini kan nggak mengalami perubahan warna kan? Ini tetap ya. Jadi B ya. Oke, terakhir. Gampangnya ini ya. Tahun 2021 nih. Ininya maju ke sini. Maju lagi, berarti nanti jadi di sini. Maju ke sini ya. Agak ke sini. Berarti yang ada jawaban itu cuma yang C doang. Udah, itu aja. Nah, sorry agak lebih ya. Tapi kita dapat banyak. Nah, apa, bonus lah. Oke, aman ya.